Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa 'amadana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-bukhuru arba'atun, al-hawa bahrud dunubi, wa nafsu bahrus syahawati, wal mautu bahrul a'mari, wal qabru bahrun nadamati. Makalah yang ketujuh para jamaah yang dimuliakan Allah, atau nasihat yang ketujuh. Qala telah berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini nasihat untuk kita semua dari Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap mertuanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana putri Sayyidina Umar bin Khattab ini yang bernama Siti Hafsah dinikah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mertua sama seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu juga mertuanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Utsman itu menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, itu pun juga menantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana istrinya Sayyidina Utsman itu? Istrinya Sayyidina Utsman, putrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yaitu Siti Ruqayyah, dan yang kedua Ummu Kulsum. Setelah wafatnya Siti Ruqayyah, beliau dinikahkan lagi dengan putrinya yaitu Ummu Kulsum, menantu sahabat plus menantu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Nanti ke bawahnya Sayyidina Ali, mertuanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini menikah dengan namanya Ummu Kulsum, putrinya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah Zahra. Nah, ya. Jadi ada kaitan seperti itu. Nah, di sini nasihat untuk kita para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki yang gagah, sampai setan pun takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Udah tahu nih Umar bakalan lewat sini nih, setan tuh kabur duluan gitu ya. Kita mangga, malah kita yang takut sama setan. Setan malah berani godain kita, ganggu kita. Tapi kalau setan ke Umar bin Khattab itu takut. Jangankan melihat Sayyidina Umar bin Khattab, pecinya aja atau bajunya ngelihat ngegantung gitu kan ya, itu udah takut duluan gitu. Luar biasa ya, insyaallah tabarakallah. Saking kehebatan, kegagahan, kemuliaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tegas, lugas, sampai gelar beliau Al-Faruq bainal haq wal batil, bisa memisahkan antara perkara hak dan perkara batil. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wasilah kita kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan mudah-mudahan kelak nanti kita bisa ziarah ke makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke makamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan ke makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amin ya rabbal alamin. Yang dimana makamnya di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah kepada makam Nabi dan para sahabat. Insyaallah amin, mudah-mudahan ya rabbal alamin. Nasihatnya untuk kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Al-buhuru, jama' dari bahrun buhurun, bahlun pu'ulun. Al-buhuru
arba'atun ay muttasyi'atul jami'atu arba'atun minal anwa'i. Al-buhur laut-laut, jama laut-laut. Laut-laut yakni maksudnya adalah laut-laut yang luas yang mengumpulkan, yaitu ada 4 macam. Laut yang amat luas, al-jami'ah yang mengumpulkan, itu ada 4 macam. Macam yang pertama al-hawa bahrut tunub. Hawa adalah lautan dosa. Hawa adalah lautan dosa. Ayat mailanu nafsi ila sahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'un lidunub. yakni kecenderungan nafsu kita ini ila syahwati, yaitu mengikuti hawa nafsu min ghairi talabi syar'i, yang tidak dituntut oleh syarak. Sebagaimana nafsu kita ini mengajak kepada hal-hal yang mungkar, yang dibenci oleh Allah, mengajak kepada untuk bermaksiat misalnya, itu kan min ghairi talabi syar'i, tidak ada tuntutan dari syarak. Mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan, misalkan berbuat maksiat, semisal minum-minuman yang diharamkan, obat-obatan yang diharamkan, begitupun juga berzina dan lain sebagainya. Ini kan min ghairi talabi syar'i, sesuatu yang tidak dituntut oleh syarak, sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama. Tapi hati kita ini, tapi nafsu kita ini mengajak kita untuk melakukan itu. Jami'un lidunub, maka itu adalah pengumpulan bagi dosa-dosa. Artinya di mana kita membuka peluang nafsu kita untuk berbuat jelek, nah maka itu sama seperti kita membuka pintu yang di mana di depan pintu itu atau di dalamnya terkumpul dosa-dosa seperti itu. Tapi bagaimana dengan syahwat atau dengan kecenderungan nafsu ini yang mengajak kepada kebaikan? Min ghairi talabi syar'i, di sini min talabi syar'i. Jadi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan yang dituntut oleh agama. Seperti nafsu kita ingin ngaji, nafsu kita ingin sholat, nafsu kita ingin puasa, baik itu sunnah maupun yang wajibnya. Nafsu kita ingin sedekah, nafsu kita ingin silaturahmi, ini kan nafsu juga. Tapi nafsu yang dituntut oleh agama, yang diperintahkan oleh agama, maka nafsu itu adalah pengumpulan dari setiap pahala. Mustahil duduk di sini atau datang ke sini kita nggak pakai nafsu kan, nggak pakai keinginan kan, mustahil. Nah, jadi nafsu yang seperti itu adalah nafsu yang dimana di dalamnya terkumpulan pahala. Ya, bisa dimengerti ya? Insyaallah. Wa nafsu baharus syahwat, dan nafsu adalah lautan syahwat. Maksudnya nafsul amarah, yakni nafsul amarah. Apa itu nafsul amarah? Wahyallati tamilu ila tabi'atil badaniyati wa ta'muru bil ladati jami'atun li harakati nafsi fahiya ma'was syururi wa manba'ul akhlaqid damimah wa manba'ul akhlaqid damimati fa'ilatun manba'ul akhlaqil damimah manba'ul akhlaqid damimati. Jadi nafsu amarah itu adalah nafsu yang dimana cenderungnya watak tubuh, cenderungnya watak tubuh kita ini wa ta'muru bil ladati, yaitu mengajak, ya. Jadi ta'muru memerintahkan, menyuruh, bil ladati untuk merasakan berbagai kelezatan. Maka jami'atun, yaitu mengumpulkan.
mengumpulkan liharkati nafsi perkara atau liharkati nafsi, yaitu pergerakannya nafsu. Fahiya ma'wa sururi, maka nafsu semacam ini adalah ma'wa sururi, tempat terletaknya kejahatan, wa manba'ul akhlaqi damimati, dan sumber akhlak yang tercela. Nah ya, saya ulangi bahwa nafsu itu adalah lautan syahwat. Yang dimaksud adalah nafsul amarah. Jadi nafsul amarah ini adalah tabiat watak badan kita ini memerintahkan atau menyuruh kita untuk melakukan atau merasakan kenikmatan liharkati nafsi, yaitu pergerakan nafsu. Maka hal semisal itu tempat terletaknya kejahatan dan sumber akhlak yang tercela, di mana watak kita ini menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang sifatnya lezat. Nafsu itu menyuruhnya ini itu gitu. Semisal pokoknya intinya hal-hal yang dimaksiat itu pokoknya enak, pokoknya nikmat, pokoknya lezat. Ayo disuruh seperti itu badan kita ini. Oleh nafsu kita disuruh seperti itu, terus disuruh seperti itu. Maka di mana kita melakukan apa yang diperintahkannya, fahiya ma'wa surur, tempat terletaknya kejahatan. Setelah kita melakukan, itu lebih identik kepada kita bisa nanti berbuat jahat. Wa manba'ul akhlaqid damimah, dan sumber akhlak yang tercela. Kata nafsu, ayo atuh minum-minuman yang sifatnya diharamkan sedikit ini, gitu kan. Nah kita ikuti kalau itu nikmat. Apalagi di samping-sampingnya mungkin perempuan dan lain sebagainya, itu nikmat. Tetapi kenikmatan itu adalah letaknya kejahatan di dalamnya. Dimana kita setelahnya mabuk gitu kan, main perempuan dan lain sebagainya. Dan itu pun juga di dalamnya sumber akhlak yang tercela. Nah ini memang di mana kita mengikuti nafsu yang tidak dituntut oleh agama, itu bisa mencelakakan hati-hati ya. Karena nafsu itu lebih halus dari sesuatu yang sifatnya halus. Ya kalau kita mengikuti nafsu kita yang baik, misalkan baca Quran ya, atau misalkan puasa sunnah dan lain sebagainya, maka itu adalah zamiun li amali soleh atau li sawab. Itu perkumpulan bagi pahala-pahala insya Allah di dalamnya. Tapi kalau kita kebawa akan nafsu kita, yang dimana nafsu kita ini mengajak, menyuruh kita untuk berbuat yang disenangi olehnya, maka hati-hati kita bisa celaka ya. Kita juga istilahnya bisa hancur di dalamnya ya. Ini mohon maaf ya, banyak yang mungkin mohon maaf dalam keluarganya seperti itu kan, dia itu awalnya mungkin ceroboh seperti itu ya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai tentang masalah nafsu. Dan sekarang yang berikutnya, wal mautu bahrul a'mar. Jadi maut itu adalah lautan yang umur. Maksudnya adalah ail mautu jami'un lil a'mar. Yakni maut itu adalah pengumpulan umur. Jadi umur-umur kita itu pengumpulannya di kematian itu. Wa fi nushhati ma bahrul amal. Di sebagian kitab yang lain, nushah itu fi nushah. Di sebagian nushah yang lain atau dalam kitab yang lainnya pakai kalimatnya bahrul amal, pakai lam bukan pakai ro, yaitu lautannya amal. Di mana kita telah meninggal dunia, maka amal-amal perbuatan kita ya disitulah nanti dikumpulkan. Maksudnya fahiya qauli ba'dihim al-mautu sundukul amal. Jadi fahiya, maka sebagian ucapan ulama bahwa al-mautu sundukul amal, bahwa kematian itu adalah petiknya amal perbuatan.
baik itu baik maupun itu buruk. Nah, ketemu wal qabru di kuburan tersebut. Di mana naudzubillah summa naudzubillah min dalik ya, bukannya kita kagak mau meninggal ya, pasti bakalan meninggal, tapi jangan dulu lah gitu ya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Soalnya belum ini belum itu. Ya, wal mautu sundukul amal. Jadi kematian itu adalah petinya amal perbuatan. Amal baik dan amal buruk itu bakalan dipetiin tuh. Di mana? Yaitu di alam kuburnya kita. Baik dan buruknya dipetiin semua di situ tuh. Baik dan buruknya dipetiin semua di situ. Ketemu sama kita. Baiknya ketemu baiknya, buruknya ketemu buruknya di mana? Itu tadi di kuburan kita, ya, di kuburan kita. Setelah meninggal semua tuh dipetiin semua, dimasuk-masukin ke dalam kubur tuh. Nanti ketemu tuh sedekah air waktu pengajian ketemu di alam kuburnya, ya. Bermaksiat kecil pun dicatat misalkan semua oleh malaikat, itu diketemuin di situ. Nih pahala kamu, pahala kamu ketemu ya. Gak usah jauh-jauh nanti di yaumil kiamah, gak usah jauh-jauh. Di kuburan pun bakalan ditemuin. Yang namanya nikmat kubur kan ada. Yang namanya siksa kubur kan ada gitu kan ya. Tuh, kita mesti percaya itu. Akan nikmat kubur, akan siksa kubur, harus percaya ya. Di mana misalkan nih, naudzubillah ya. Misalkan ada orang yang meninggal gitu kan, orangnya baik sekali waktu amalannya, insya Allah di alam kuburnya pun dia bakalan ketemu nikmat dari amalan yang ia lakukan waktu di dunia. Ya, sundukul amal, peti amal perbuatan. Wal qabru bahrun nadamah. Adapun kuburan adalah lautan penyesalan. Jadi kuburan itu adalah lautan penyesalan. Jadi orang yang meninggal itu bukan membawa kain kapan, bukan membawa ikatan dari kain kapan itu, tetapi orang yang meninggal itu yang lebih jelas itu adalah membawa penyesalan. Orang yang taatnya banyak, orang yang soleh, orang yang baik, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli kebaikan, sama di saat dia telah meninggal, dimasukkan dia ke liang lahat, tetap dia menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal karena dia sewaktu hidupnya di dunia, kenapa enggak sepenuh waktunya diisi dengan ibadah? Terasa. Apalagi yang min ahlil maksiat, lebih menyesal lagi. Karena di dalam kubur itu sama seperti halnya kita hidup, kita butuh yang namanya di situ bekal buat di alam kubur itu. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggal itu adalah orang yang membawa penyesalan, baik itu min ahlil ibadah ataupun min ahlil maksiat. Mereka itu keduanya membawa penyesalan, menyesal sewaktu dia di dunia tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah. Begitupun juga orang yang ahli ibadah, dia itu juga menyesal. Kenapa? Sewaktu hidupnya dia masih banyak bermain-main, banyak waktu yang dihambur-hamburkan, tidak dipakai dalam hal yang baik, menyesal. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kuburan itu adalah lautannya penyesalan, menyesal semua orang-orang yang telah meninggal para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah kata siapa? Kata yang udah meninggal. Emang laporan kemarin. Kalau nggak percaya meninggal aja duluan gitu. Kalian bisa ngerasain ya, insyaallah. Lautan penyesalan, nyesel ya, gak sungguh-sungguh dalam ibadah. Begitupun juga apalagi yang ahli maksiat ya, lebih menyesal lagi. Maka karena itu supaya kita tidak menyesal akan di saat kita di alam kubur kelak, maka perbanyaklah amal-amalan soleh, amal-amalan yang baik ya para jamaah rahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tobatin kalau kita punya dosa, tobatin. Yang paling asik tobat itu adalah jalannya thalabul ilmi, itu paling nikmat, ya. Ada ketawa-ketawa, ada air minum, ya. Itu nikmat. Jalan tobat yang paling nikmat, jalan tobat yang paling asik adalah dengan menuntut ilmu, nggak kerasa. Di mana kita duduk di majelis ilmu, insya Allah dirontokin tuh dosa-dosa kecil. Insya Allah begitupun juga mudah-mudahan dosa besar, ya nggak kerasa. Rahmat Allah turun, itu nggak kerasa. Ya. Insya Allah nikmat yang paling baik itu adalah tobat yang paling baik adalah yaitu jalannya dengan menuntut ilmu, ya. Tobat atau jalan tobat yang paling asik adalah dengan menuntut ilmu, tidak kerasa. Tahu-tahu wafat dalam majlis ilmu, insya Allah surga. Tapi saya mah nggak mau gitu, mau dulu, ya. Itu para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal qabru bahrun nadamah. Jadi kuburan itu adalah lautan penyesalan, ya. Al barjahul fasilu baina dunya wal akhirati jami'un li anwa'il ghumumi allati yatamanna sahibuha annaha la taqa. Jadi alam barjah itu adalah pemisah antaranya dunia dan akhirat. Jadi pemisah antaranya dunia dan akhirat itu adalah alam barjah namanya. Jadi pemisah antara dunia dan akhirat itu adalah alam barjah. Di mana alam barjah ini adalah zami'un li anwa'il ghumum, yaitu pengumpulan bermacam-macam kesedihan. Di alam barjah itu pengumpulan bermacam-macam kesedihan sedih yang ada. Serius, ya. Insyaallah. Walaupun saya belum pernah ngerasain, tapi kan kata kita begitu gitu kan, ya. Kata kita begitu, ya. Kata kita begitu bahwa di mana orang yang telah meninggal dunia, dia itu bersedih, menyesal. Bahkan bukan hanya ribuan, bahkan jutaan penyesalan yang ada dalam kubur. Syukur-syukur orang yang masih hidup, baik itu keluarga, baik itu anak, baik itu saudara, baik itu tetangga, ingat sama kita. Doain kita, sedekah atas nama kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita punya saham akhirat. Kita misalkan itu tadi saham akhirat mana? Kita naruh di musola, di masjid, kebaikan seperti itu. Nah itu dengan sendirinya terus mengalir ke kita. Walau misalkan kita nggak bisa baca Al-Quran, tapi pengen pahala Al-Quran ini ngalir terus kepada kita kelak nanti kita setelah dikubur nih. Kita sedekahkan Al-Quran, dibaca sama orang, di mana orang itu dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Kita dapat pahala di setiap musola orang yang duduk di musola. Kita bantu itu ke musola. Masya Allah, tabarakallah. Dengan seperti itu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengumpulan berbagai macam kesedihan di alam barjah itu, yang dimana si pelakunya berangan-angan, pengen ini, pengen itu, annahalatako, sungguh tidak akan terjadi. Tetap di alam barjah itu adalah tempat bermacamnya kesedihan. Makanya tadi saya bilang syukur-syukur keluarga kita ada yang ingat, ada yang peduli. Ini kalau enggak, Masya Allah, tabarakallah, sedih yang ada kita para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untunglah pada para jamaah yang punya anak, yang dimana anak para jamaah dididik dalam bidang agama, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama, yang kita harapannya mudah-mudahan kelak bisa menyapaati kita di alam kubur kita. Seperti itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang berjiwa itu bakalan mati pada jamaah, yakin itu. Wal mautu haqqun. Wal mautu hakun, kan gitu kan, kalau pas talqin itu kematian itu hak dan neraka itu hak.
surga itu hak gitu kan. Wal mautu hakun, yakin kematian itu hak. Bakalan ada, bakalan datang, yakin gitu kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti bakalan mati, termasuk kita. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat, ini wallahu a'lam bidzalik ya. Dan pada hari kiamat, pahala kita itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Nih pahala ngaji, pahala ini semua itu disempurnakan oleh Allah. Maka man ju'jiha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari neraka. Siapa orang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faj, maka sungguh ia telah beruntung. Beruntung orang seperti itu. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu beruntung sekali. Masalahnya kita belum jelas nih. Apakah kita min ahlil jannah? Apakah kita min ahli narin? Kalau sudah tahu kapling kita, tempat kita di surga, silahkanlah bersenang-senang. Berleha-leha, memang udah jelas kok tempat kita di surga. Masalahnya masih 50-50 ini, masih remang-remang. Apakah kita min ahli jannah, bagian dari ahli surga? Apakah kita min ahli nar, bagian dari neraka? Jadi kalau kata ulama bilang, kalau belum tahu tempat ente di mana tempatnya nanti, jangan senang-senang hidup teh. Rasul aja yang udah nyata-nyata min ahlil jannah, taatnya luar biasa, gitu kan? Nah ini, jangan sampai kita itu senang-senang dan sebagainya ya, para jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi SAW, yang dimana sahabat sudah ditentukan bahwa antara sahabat yang 12 itu min ahlil jannah, kau adalah ahli surga, malah ibadahnya semakin kencang. Ditanya, engkau udah bagian dari min ahlil jannah, kenapa ibadahnya lebih semangat? Aku khawatir bahwa nantinya itu saya dikenarakakan dulu. Itu Masya Allah tabarakallah. Padahal udah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang belum ada jaminan, dan kita juga bukan sahabat, dan juga amalan kita bukan seperti amalan para alimin ulama yang solehah. Kita lebih tenang-tenang daripada sahabat. Emang kita siapa gitu? Ya Masya Allah tabarakallah. Man juhjiha 'anil nar, siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, mujawah, dan dimasukkannya ke surga, sungguh dia orang yang paling beruntung. Faqat, sungguh dia orang yang beruntung luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini tidaklah lain illa mata'ul ghurur, melainkan perhiasan yang menipu. Mata'ul ghurur, melainkan adalah perhiasan yang sifatnya menipu, mengelabui, ya kayak mimpi gitu. Itu ya diumpamakan oleh orang-orang soleh, dunia ini kayak mimpi. Kita dalam mimpi, pegang mobil, punya rumah mewah dan lain sebagainya. Pas bangun mana mobil saya? Pas bangun mana rumah saya? Kan begitu. Sama di dunia, banyak mobilnya mewah, ini rumah mewah sebagainya. Tahu kita meninggal, nah mana ya rumah saya yang tadi itu? Mana saya mobil seperti itu? Ya. Illa matla'ul ghurur, melainkan adalah mata. Ya, perhiasan-perhiasan atau barang-barang yang sifatnya memperdaya, menipu. Naudzubillah. Ya. Para jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, apabila ajal kalian telah datang, la yastakhiruna atau la yastaqdimun, maka tidak bisa dimundurkan sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Artinya nantilah saya belum pamitan sama keluarga, nantilah saya belum kaya, nantilah saya belum haji, nantilah saya belum umrah, nantilah saya belum ini, belum itu tidak. Kalau udah ajal datang, dan tidak bisa didulu, dan tidak bisa diawalkan. Sampai pengen cepat meninggal lah, itu nggak bisa. Yang namanya meninggal itu ketentuan Allah, nggak bisa namanya dipercepat, nggak bisa juga diperlambat. Ya, walaupun dia istilahnya ketiban tembok atau ditembak atau dibom sekalipun, kalau ajalnya belum nyampe mah ya nggak bakalan meninggal. Ada yang nggak dibom, yang nggak ditembak, cuma ketiban laler doang meninggal gitu. Masalahnya laler segede apa gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, ini nasihat untuk kita semua. Manalah tulhikum amwalukum wal auladukum. Janganlah harta kita ini semua, anak-anak kita semua, keluarga-keluarga kita semua ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan sibuknya kita mencari harta, sampai dengan nikmatnya kita dengan berkeluarga. Oh, Masya Allah, sampai jauh ke Allah. Jauh ke Allah artinya jauh dari perintahannya. Jauh dari sholat, jauh dari pengajian, jauh dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kita seperti itu, wa may yaf'al dzalika, jika kita mengerjakan seperti itu, mengerjakan yang bisa mengakibatkan kita jauh dari Allah, fa ulaika humul khasirun, rugi kita. Rugi, yakin bakalan ketemu kerugiannya nanti. Jangankan mungkin di akhirat, di dunia pun bisa ketemu. Kalau kita dengan sebab harta dan keluarga membuat kita lalai jauh dari Allah, pasti humul khasirun. Kita itu bakalan rugi, jadi orang yang rugi pada jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, ayo lebih ingat kepada akhirat, lebih banyak berbuat amalan kebaikan. Karena kita wallahu alam enggak tahu besok ataupun lusa ya. Walaupun memang mau takut mau enggak pasti kematian itu bakalan datang. Masalahnya sudah cukupkah bekal atau amal kita untuk di akhirat? Kalau udah cukupnya sih ya langsung di alam kubur ketemu bidadari sih ayo gitu ya. Masalahnya bidadari ketemu enggak, cukup juga belum, nikah apa lagi wah udah repot urusan. Masya Allah, ya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abil sabilin. Kun, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau tuh gharib, asing. Artinya asing seperti misalkan begini, saya tamu misalkan di sini, baru ke sini, ya saya orang asing gitu. Yang besok ataupun lusa saya akan balik dari sini, gitu kan? Jangan merasa tanah air. Aw abil sabil, atau orang yang sedang mengembara, yang nantinya itu besok ataupun lusa kita akan balik kemana? Ke alam akhirat. Itu seperti itu ya. Ini Masya Allah ya. Kita itu memang sepribadi kadang-kadang juga banyak ininya majunya itu maksudnya lupa akan di belakang ini. Ajal, akhirat, alam kubur, itu Masya Allah ya. Kalau nggak ngaji mungkin nggak ngingetin gitu, nggak ngingetin diri sendiri gitu. Ya. Maka wakana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu, beliau berkata, "Idza amsayta fala tandiris sibah, wa idza asbahta fala tandil masya. Wa hud min syihatika limaradika, wa min hayatika limautika." Rawahu Al-Bukhari. Jadi idza amsayta, ketika kita di waktu sore ini kayak tadi, fala tantadirus sibah, maka janganlah kita ini menunggu datangnya waktu pagi. Ya. Di ketika waktu sore ini, jangan kita itu menunggu datangnya waktu pagi. Nanti aja deh pagi, nantinya pagi. Atau sebaliknya, ketika kita berada di waktu pagi, maka fala tantadiril masya, janganlah kita menunggu di waktu sore. Atau janganlah kita menunggu datangnya waktu sore. Ya. Wa khudh min syihatika limaradika, dan pergunakanlah khudh min syihatika, waktu sehat kita limaradika, sebelum datangnya sakit. Di mana mumpung lagi sehat tuh baca Quran, tuh memang lagi sehat, ke masjid, ke mushola, apalagi misalkan mumpung lagi sehat, puasa sunnahnya. Kalau udah sakit boro-boro mau kita mengerjakan yang wajib ya. Boro-boro kita mengerjakan yang sunnah gitu, maaf, yang wajib pun malas yang ada. Ya. Boro-boro kita mau puasa, jangankan ngodok, puasa sunnah aja malas. Masya Allah tabarakallah ya. Maka itu Nabi, khud min syihatika, mumpung lagi sehat, bisa ada waktu buat zikir, bisa. Bisa waktu lagi buat baca Quran, bisa. Tapi kalau udah sakit lebah, apalagi sakit parah. Sakitnya udah kagak bisa jalan. Sakitnya istilahnya yang nyakitin orang, ya. Sakit berbaring, ya alhamdulillah subhanallah min dzalik ya. Itu udah kagak bisa ngapa-ngapain, cuma tinggal mau doang, saya pengen sholat, saya pengen ngaji, saya pengen zikir, saya pengen ini, cuma mau doang. Kemarin sehat kemana aja, begitu kalimatnya, ya.
Luar biasa. Wa min hayatika li mautika. Dan pergunakanlah ya semasa hidupmu sebelum datangnya maut, sebelum datangnya kematian. Mumpung semasa hidup, berbuatlah kebaikan. Naudzubillah, khawatirnya itu tadi kita belum banyak berbuat amal kebaikan, maka tiba-tiba ajal itu datang ya pada jalan hati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dibuat lalai. Oleh apa? Itu oleh tadi iming-iming nafsu kita tuh, oleh iming-iming nafsu, terus oleh apa itu namanya alih-alih dunia, itu yang membuat kita lupa tuh diperdaya, ya, masya Allah, ya, kaya miskin, sedih senang, ya, jahil alim, semua itu bakalan mati, dan semua itu dituntut, bukan dituntut, membutuhkan amal perbuatan yang baik, buat itu di akhirat maupun di alam kubur pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi membuat contoh satu lingkaran seperti ini. Satu lingkaran. Di mana nih keinginannya dia tuh melewati lingkaran itu, terus ke sana. Ya. Sedangkan dia tuh nggak paham, ajal tuh di sini nih, nyekram dia tuh. Nah, di sini dia berusaha untuk mendapatkan keinginannya dia tuh yang di sana itu. Udah melewati udah batas tuh. Ternyata ajal ngeklep dia tuh, klok gitu kayak gitu. Akhirnya apa? Angan-angannya tidak dapat, ya kan? Ajalnya datang. Itu akhirnya tadi apa? Kebawa dengan apa itu namanya? Penyesalan di alam kubur pada zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat hadhimil ladzat, yaitu yang melenyapkan semua kenikmatan. Yang melenyapkan semua kenikmatan, perbanyak mengingat itu. Perbanyak mengingat sesuatu yang melenyapkan kenikmatan. Apa? Al-maut, ialah kematian. Maut itu kan yang ngelihat kita sedang anak-anak, entah itu sedang tidur dengan istri, entah itu sedang menikmati rumah mewah, sedang menikmati mobil mewah, kendaraan mewah, kumpul caur gaul dengan keluarga, sehat, sakit. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, Israel ambil, udah diambil. Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam sebenarnya. Nah, ya, pada zaman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita panjang umur ya. Panjang umur, maksud umur yang barokah di dalamnya ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada para jamaah semua, karena tidaklah lain semua tak lepas dari kebodohan saya ya pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kesimpulannya adalah yaitu mari kita untuk lebih memperbanyak amalan-amalan kebaikan demi mengumpulkan bekal kita untuk kembalinya ke alam akhirat. Dan di mana kita pasti mempunyai dosa-dosa kepada Allah, maka tobati dosa kita. Insya Allah dengan sebab kita tolabul ilmi, duduk di majlis ilmu, kita insya Allah pertama mendapatkan keridhaan Allah, yang kedua mendapatkan ampunan Allah, dan insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan dari mu'allif hadal kitab. Ya, keberkahan dari hadal kitab, keberkahan dari mu'allif hadal kitab, dan insya Allah keberkahan daripada ulama-ulama salafus saleh yang mengaji ini terus nyambung insya Allah barokah sampai saya dari siapa kaji kitab digaji di situ. Oh, masya Allah, insya Allah penuh keberkahan, amin ya rabbal alamin. Walaupun memang kita belum bisa mengamalkan, tapi yang penting apa itu tadi, kita mudah-mudahan dapat keberkahan di majlis ilmu. Nah, pada zaman Allah Subhanahu wa taala, saya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila mana ada ucapan yang kurang berkenan dan banyak kesalahannya pasti, baik dari penyampaian dan pembacaan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sebelum saya mengakhiri menutup, nah marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita, wabil khusus wilayah Bumi Anggrek, Bila Mutiara Gading, dari wabah penyakit baik yang menular ataupun yang tidaknya, serta diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah luas untuk bekal ibadah, umur yang panjang serta barokah, amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ibtigha'i mardati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf kurang lebihnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.